Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Nurul Heriobor Siraju, nomor urut 9 dari kelas 10-2. Di sini saya akan remedial ulangan harian pertama saya, yaitu mata pelajaran sosiologi. Di sini saya sudah print soalnya dan belum saya jawab. Langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu teori-teori sosiologi merupakan ilmu pengetahuan hasil penyempurnaan dari teori-teori lama. Pernyataan tersebut menunjukkan sosiologi memiliki ciri A. Kumulatif, B. nonetis, C. empiris, D. teoretis, E. praktis. Jawabannya adalah A. Kumulatif. 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Petani mengajukan protes karena lahan pertaniannya akan dibangun pabrik semen. 2. Penemuan situs candi peninggalan kerajaan Buddha di wilayah Jawa Tengah. 3. Persaingan antar calon anggota legislatif memperebutkan simpati rakyat. 4. Aksi demonstrasi menuntut kenaikan gaji sebagai imbas kenaikan BBM. 5. Harga beras melonjak akibat petani gagal panen karena sawahnya terendam banjir. Objek kajian sosiologi ditunjukkan oleh pernyataan angka A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C1, 3, dan 4, D2, 4, dan 5, E3, 4, dan 5. Jawabannya adalah C1, 3, dan 4. Nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Ibu guru memberikan masukan terhadap hasil presentasi kelompok Aisyah. 2. Kia membantu ibu mencuci popok adiknya. 3. Tio meminjamkan buku bacaan kepada Irsya sepulang sekolah. 4. Ketua OSIS berkonsultasi dengan kepala sekolah terkait pentas seni yang akan diselenggarakan. 5. Polisi memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada peserta didik SMA 1 Bone. Interaksi sosial antar individu ditunjukkan oleh angka A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 5, C2, 3, dan 4, D2, 4, dan 5, E3, 4, dan 5. Jawabannya adalah C2, 3, dan 4. Nomor 4. Peserta didik kelas 10-5 SMA 1 Bone melakukan kegiatan penggalangan dana untuk korban banjir di Wajo. Kegiatan bakti sosial tersebut mengajarkan nilai kepedulian kepada kalangan peserta didik. Melalui nilai tersebut, peserta didik diajak memiliki rasa peduli terhadap kondisi orang lain yang tertimpa musibah. Fungsi nilai sosial berdasarkan ilustrasi tersebut sebagai A. Penentu kedudukan individu, B. Pedoman dalam bertingkah laku, C. Pembatas dan pengawas individu, D. Pedoman menjalin solidaritas sosial, E. Pemberi motivasi hidup kepada seseorang. Jawabannya adalah D. Pedoman menjalin solidaritas sosial. 5. Andika berasal dari keluarga broken home. Ia mendidik telinga dan mentato beberapa bagian tubuhnya. Ia juga gemar mengonsumsi minuman keras bersama teman-temannya. Faktor penyebab perilaku menyimpang yang dilakukan Andika adalah A. Kurangnya pengawasan dalam masyarakat, B. Pemberian julukan oleh masyarakat, C. Tidak adanya sanksi hukum yang tegas, D. Sosialisasi media massa menyimpang, E. Proses sosialisasi tidak sempurna. Jawabannya adalah E. Proses sosialisasi tidak sempurna. 6. Sheikha mengidolakan salah satu artis dalam negeri. Oleh karena itu, ia mengenakan pakaian seperti artis idolanya. Pakaian yang dikenakan Sheikha dianggap masyarakat tidak sesuai nilai dan norma sosial. Akibatnya, masyarakat menggunjing gaya penampilan Sheikha. Berdasarkan ilustrasi tersebut, fungsi gunjingan dalam pengendalian sosial adalah A. Menjaga nilai dan norma sosial agar tidak memudar, B. Memberi sanksi kepada pelaku penyimpangan sosial, C. Menanamkan rasa malu kepada pelaku penyimpangan, D. Mempertebal keyakinan terhadap nilai dan norma sosial, E. Menciptakan sistem hukum untuk mengatur perilaku masyarakat. Jawabannya adalah C. Menanamkan rasa malu kepada pelaku penyimpangan. 7. Kebutuhan rohani masyarakat dapat dipenuhi melalui interaksi dalam kelompok keagamaan. Fungsi kelompok sosial tersebut bagi kehidupan bermasyarakat adalah A. Memberikan ketentraman hati, B. Menumbuhkan keimanan kepada Tuhan, C. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama, D. Memecahkan berbagai permasalahan kejahatan, E. Memberi perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat.
Jawabannya adalah C. Meningkatkan kerukunan antarumat beragama. Nomor 8. Konsep ilmu sosiologi tidak terlepas dari teori yang sudah ada. Meskipun demikian, sosiolog dapat mengembangkan teori tersebut berdasarkan realitas sosial dalam masyarakat. Bahkan, sosiolog dapat melakukan kritik terhadap teori tersebut. Proses pengembangan dan kritik tersebut tidak terlepas dari kegiatan observasi dan penelitian lebih lanjut. Pernyataan tersebut merupakan karakteristik sosiologi yang bersifat A. Non-etis dan kumulatif, B. Kumulatif dan empiris, C. Empiris dan non-etis, D. Empiris dan teoretis, E. Teoretis dan non-etis. Jawabannya adalah B. Kumulatif dan empiris. Nomor 9. Perhatikan contoh kondisi masyarakat berikut. 1. Meningkatnya kurs dolar terhadap mata uang asing di Indonesia. 2. Mudahnya masyarakat terpengaruh berita hoaks tentang bencana alam. 3. Canggihnya teknologi gawai yang dirilis pada tahun 2017. 4. Tingginya minat masyarakat dalam program pemberdayaan. 5. Tingginya tingkat perundungan atau bullying beserta didik di sekolah. Objek kajian sosiologi berdasarkan contoh di atas ditunjukkan oleh angka A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 4, C 2, 3, dan 5, D 2, 4, dan 5, E 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah D 2, 4, dan 5. 10. Proses penertiban anak jalanan oleh pemerintah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menyebabkan Dinas Sosial kewalahan dalam menertibkan anak jalanan. Dinas Sosial merasa upaya penertiban saja tidak cukup untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, Dinas Sosial menggandeng ahli sosiologi untuk melakukan penelitian. Berdasarkan ilustrasi tersebut, fungsi ahli sosiologi sebagai A. Pengawas Dinas Sosial mengatasi masalah anak jalanan, B. Pengawas anak jalan agar tidak kembali ke jalan, C. Pemberi data mengenai latar belakang anak turun ke jalan, D. Pemberi putusan dalam mengatasi masalah anak jalanan, E. Pelaksanaan dalam mengatasi masalah anak jalanan untuk membantu dinas sosial. Jawabannya adalah C. Pemberi data mengenai latar belakang anak turun ke jalan. 11. Karl Marx mencetuskan teori tentang kelas sosial. Teori ini muncul didasari atas pengamatan Marx terhadap kondisi masyarakat pada masa industrialisasi. Saat ini, teori tersebut dianggap kurang sesuai jika dijadikan satu-satunya dasar teori untuk mengungkapkan kelas sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, banyak sosiolog mengembangkan teori tersebut sehingga menciptakan teori-teori baru. Berdasarkan wacana tersebut dapat diketahui bahwa kemunculan teori sosiologi dipengaruhi oleh A. Interaksi antar manusia, B. Gejala sosial di lapangan, C. Kebudayaan masyarakat, D. Kondisi ekonomi masyarakat, E. Tingkat industrialisasi suatu negara. Jawabannya adalah B. Gejala sosial di lapangan. 12. Sebagai ilmu pengetahuan, teori sosiologi perlu memegang teguh karakteristik non-etis dalam keilmuannya. Makna pernyataan tersebut adalah A. Sosiologi dibentuk berdasarkan teori yang sudah ada, B. Teori sosiologi disarikan dari hasil observasi di lapangan, C. Teori sosiologi bersifat fleksibel terhadap penyempurnaan, D. Sosiologi merupakan ilmu berdasarkan observasi bukan spekulasi, E. Sosiologi tidak menentukan baik dan buruknya suatu fakta sosial. Jawabannya adalah E. Sosiologi tidak menentukan baik dan buruknya suatu fakta sosial. 13. Pemerintah menetapkan hari libur nasional saat perayaan Hari Besar Keagamaan. Penetapan tersebut dilakukan untuk menghargai keberagaman agama dalam masyarakat. Nilai yang terkandung dalam kebijakan pemerintah tersebut berfungsi sebagai A. Penentu kelas sosial, B. Alat solidaritas sosial, C. Pedoman bertingkah laku, D. Pengawas dan pembatas perilaku, E. Motivasi individu dalam berperilaku. Jawabannya adalah B. Alat solidaritas sosial. 14. Polisi Pamong Praja merazia pelajar yang berada di mal ketika jam sekolah. Pelajar yang terjaring razia tersebut dilaporkan kepada pihak sekolah. Selanjutnya, pihak sekolah memanggil orang tua pelajar tersebut. Berdasarkan fungsi norma sosial, tindakan polisi Pamong Praja bertujuan A. Menertibkan pelajar agar kembali berperilaku sesuai harapan masyarakat, B. Menumbuhkan keyakinan untuk taat dan patuh terhadap norma sosial, C. Mengembangkan rasa takut untuk mematuhi norma sosial, D. Mengembangkan rasa malu ketika melanggar norma sosial, E. Memberi penghargaan bagi warga yang taat terhadap norma. Jawabannya adalah A. Menertibkan pelajar agar kembali berperilaku sesuai harapan masyarakat. Nomor 15.
Fahri diterima sebagai karyawan bank milik pemerintah. Dia mudah menjalin komunikasi dengan teman-temannya satu tim di lingkungan kerjanya. Fahri juga mampu menyesuaikan diri dengan anggota tim lain. Ilustrasi tersebut menunjukkan tujuan sosialisasi, yaitu A. Menciptakan integrasi dalam masyarakat, B. Mencegah terjadinya perilaku menyimpang, C. Menanamkan nilai dan norma dalam kelompok, D. Membantu individu beradaptasi di lingkungan sosial, E. Menyosialisasikan nilai dan norma kepada karyawan baru. Jawabannya adalah D. Membantu individu beradaptasi di lingkungan sosial. 16. Penyimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat disebabkan proses sosialisasi tidak sempurna. Bentuk penyimpangan sosial tersebut adalah A. Arya dan teman-temannya mengikuti balap liar setiap malam hari, B. Sule mabuk-mabukan bersama teman-temannya, C. Alif terjerumus dalam pergaulan bebas karena orang tuanya sibuk bekerja, D. Bu Ratna terpaksa menjadi kuli gendong di pasar demi mencukupi kebutuhan keluarga, E. Ryu mencari penghasilan dengan menjadi pencopet di kawasan terminal. Jawabannya adalah C. Alif terjerumus dalam pergaulan bebas karena orang tuanya sibuk bekerja. 17. Aksi balap liar yang dilakukan sekelompok pemuda pada malam hari menyebabkan masyarakat resah. Perilaku sekelompok pemuda tersebut mengganggu ketentraman dan kenyamanan warga sekitar dan penggunaan jalan. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai penyimpangan negatif karena A. Melanggar nilai dan norma serta tidak ditoleransi masyarakat, B. Mengarah pada tindakan pelanggaran secara individu, C. Memiliki dampak bersifat membangun masyarakat, D. Masih mendapat toleransi dari masyarakat, E. Memiliki sifat cenderung temporer. Jawabannya adalah A. Melanggar nilai dan norma serta tidak ditoleransi masyarakat. 18. Pelaku korupsi yang tertangkap KPK sering diberitakan media massa seperti surat kabar, televisi, dan internet. Mereka pun menjadi bahan cibiran khalayak umum. Fungsi masyarakat dalam pengendalian sosial berdasarkan ilustrasi tersebut adalah A. Memberikan sanksi kepada pelaku penyimpangan sosial, B. Membatasi perilaku masyarakat yang melanggar hukum, C. Mempertebal keyakinan terhadap nilai dan norma sosial, D. Menanamkan rasa malu kepada pelaku penyimpangan, E. Menjaga nilai dan norma sosial agar tidak luntur. Jawabannya adalah D. Menanamkan rasa malu kepada pelaku penyimpangan. 19. Pengendalian sosial dapat dilakukan melalui pemberian sanksi tegas agar individu berperilaku sesuai nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat. Fungsi pengendalian sosial sesuai pernyataan tersebut adalah A. Memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, B. Mengembangkan rasa malu di kalangan masyarakat, C. Mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma, D. Membatasi perilaku masyarakat yang melanggar nilai, E. Menciptakan rasa takut terhadap hukum yang berlaku. Jawabannya adalah E. Menciptakan rasa takut terhadap hukum yang berlaku. 20. Perkembangan teknologi internet menyebabkan arus globalisasi semakin deras. Masyarakat suatu negara dapat secara langsung mengakses informasi yang sedang tren di negara lain. Akibatnya, tren tersebut cepat tersebar di seluruh dunia. Hanya saja banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa tidak semua informasi tersebut memiliki dampak positif. Sikap tepat yang sebaiknya ditumbuhkan masyarakat untuk mengatasi dampak negatif gejala sosial tersebut adalah A. Menyaring budaya dari luar negeri yang sesuai dengan karakter bangsa, B. Menghilangkan budaya negatif sebelum masuk ke dalam negeri, C. Membiasakan mengadaptasi budaya-budaya barat, D. Menghalangi masuknya budaya asing ke dalam negeri, E. Melarang masyarakat menggunakan internet. Jawabannya adalah A. Menyaring budaya dari luar negeri yang sesuai dengan karakter bangsa. Nah, sekian saja dari remedial saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.